Buat kalian yang lagi cari komputer di budget 3 jutaan dan speknya masih mantap banget, ini PC only. So gue harap kalian bisa simak video sampai habis. Gue akan menyarankan juga untuk monitornya beserta apa-apanya yang perlu di upgrade. So enjoy the video intro. Halo guys, jadi buat teman-teman yang lagi cari komputer, ini gua akan merekomendasikan PC-nya, monitornya berserta upgrade yang dari VGA dan power supply juga. Ini gua tertarik karena ini PC di budget 3,5 juta, udah pakai Ryzen 5 4600G nih. Jadi 3,6 juta pakai Ryzen 5 4600G dengan RAM 16GB 2x8. Wow, menurut gue ini masih oke banget menurut gue. Ya, cuma kita akan lihat nih apakah dari casingnya, motherboardnya. Kalau tokonya sih gue udah tahu sih. Beberapa viewer gue yang tinggal di Bandung juga udah sering beli di sini. Dari Persada Komputer Bandung ya. Jadi untuk spesifikasi lengkapnya kita bahas sama-sama aja ya. Ryzen 5 4600G itu kencang loh, seriusan. ASRock motherboardnya A520M ya. Oh, gue udah tahu nih kenapa bisa 3 jutaan. Motherboardnya ASRock A520M, SSD 28GB, hard disk 500GB SATA, RAM single channel, DDR4, casingnya standar, power supply standar, baru USB receiver. Oke. Kalau speknya kayak gini tanpa VGA eksternal bisa ya. Cuma kalau misalkan lu mau upgrade VGA lagi, lu upgrade power supply lagi, lu nggak ngikutin saran gua, lu upgrade power supply nggak upgrade VGA, cari penyakit. Lu tanya sama tokonya pun, bang, ini kalau gua mau upgrade VGA-nya harus upgrade power supply kan? Pasti disuruh upgrade power supply, percaya dia sama gua ya. Udah pakai Windows 11 nih. Jadi ini untuk tokonya sendiri, nama yang komennya Yongpreneur. Oke, yang udah beli ya maksudnya ya. Oke, kita akan bahas dari spesifikasi prosesornya. Ryzen 5 4600G ya. Kita bahas di sini aja. Oke. Untuk soketnya sudah memakai soket AM4. Oke. 7 nanometer. Untuk kode namanya Renoir. RAM support DDR4. Rate speednya di 3200 MB transfer per second. Keluaran tahun 2020 dan retail refresh di tahun 2022. 6 cores 12 threads, memakai Radeon Vega 7 APU ya. Jadi dia pakai accelerated graphic processor unit, bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal tentunya. Frekuensi 3,7 up to 4,2 dengan TDP-nya 65 watt. Cache satunya 64 KB, cache 2-nya 512 KB, dan cache 3-nya L3-nya di 8 MB, TDP-nya di 65 watt. Ini PC termasuk hemat daya. Cuma nanti ya, kalau misalkan kalian mau mempertimbangkan untuk upgrade VGA lagi, gua akan menyarankan nanti kalian untuk upgrade lagi ke GTX 1660 Super dengan average G3 dimakai di 12.752. Sudah boost interface-nya PCIe Gen 0x16, VRAM-nya 6GB, core clock-nya di 1,5 GHz dengan memory clock-nya 1,7 GHz. Sudah support DirectX 12 dan OpenGL 4.6 ya. Habis itu juga nih, untuk Ryzen 5 4600G sendiri, multi thread ratingnya di 16067 dan single thread ratingnya di 2658. Ya, kelasnya desktop, clock speed-nya 3,7 up to 4,2, 6 core 12 threads, CDP-nya 65 watt. Kalau berminat, langsung linknya di deskripsi ya. Ini masih oke banget. Untuk single core score di 1580 dan multi core score di 6116. Frekuensi di 3,7 up to 4,2 ya. Pokoknya kalau berminat, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau kalian misalkan kayak mau upgrade VGA lagi, bisa gue saranin ambil GTX 1660 Super, VRAM 6GB, harganya 3,2 juta. Habis itu disandingkan lagi dengan power supply-nya nih, FHP HV Pro 650 watt 80 plus 650 watt. Ini masih oke banget kalau disandingkan sama GTX 1660 Super posisinya, sama monitor di MSI Pro ya. Kalau ditotalin harganya di 8,9 juta, let's say 9 juta sama PC-nya nih. Kalau ya, jadi totalnya kurang lebih 9 juta dapat Ryzen 5 4600G, GTX 1660 Super gitu ya. Ini kalau kalian mau pakai VGA dan power supply-nya dan monitor. Oke, dan sekarang gua akan kasih lihat performance sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade bisa buat main game apa aja, dan FPS-nya perbedaannya kayak gimana sih.
bener-bener sakit, artinya udah nggak kuat badannya. Oke, so gue buat videonya sampai sini dulu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe untuk membantu perkembangan channel ini ke arah yang lebih baik. Karena gue masih berusaha untuk improve juga ke depannya seperti apa. Gue pengen live streaming gue juga lebih baik, channel ini berkembang lebih baik, kontennya lebih kreatif, lebih oke, dan membantu orang-orang juga yang misalkan kebingungan pengen beli komputer tapi nggak ada pegangannya. Semoga channel ini bisa jadi pegangannya juga. Oke, dan gue Christopher undur diri beserta cewek gue Iren undur diri. Sampai jumpa di konten Tech Feedback selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye, ciao.